Selamat pagi adik-adik. Senang Lause bisa bertemu kembali bersama adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juni. Nah, Tuhan baik ya, sudah pelihara kita di bulan Mei. Dan kita percaya Tuhan yang sama akan terus memelihara kita di bulan yang baru ini di bulan Juni. Nah, mari adik-adik dengan sikap hormat kepada Tuhan kita mau beribadah. Lause harap adik-adik sudah mandi, sudah bersih-bersih seperti Lause dan siap beribadah. Bukan ibadah sambil pegang HP main gadget, main game atau sambil makan kita, tapi dengan sudah siap, dengan mempersiapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini, saya ajak untuk mengambil sikap berdiri dan kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur untuk kasih setiamu. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, maka bolehlah kita datang kepadanya bersyukur kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mulai dari pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, mari doa pembukaan pada pagi hari ini akan dipimpin adik kita Brian. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati juga Lause yang memimpin sekolah minggu kami. Amin. Amin. Terima kasih adik Brian sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah adik-adik silakan duduk dulu. Nah kita bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar hari Minggu mau ibadah? Adakah adik-adik, aduh malas bangun, malas mandi? Atau ada adik-adik yang berkata, oh hari Minggu, hari yang sudah Tuhan siapkan bagi saya untuk datang beribadah kepadanya. Kiranya sikap kita boleh seperti sikap yang mau bersukacita ya ketika datang beribadah di hari Minggu. Walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka, masih dengan online. Mari dengan sukacita ya kita memuji Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semuanya bersukacita.
mari semuanya yang di rumah, Sani, Sela, Rama, dan yang lain-lain, kita memuji Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, kiranya hati kita meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan kita naikkan pujian yang berkata, Tuhan Yesus, aku berjanji mau menjadi murid-Mu yang setia. Rajin apa? Rajin berdoa dan juga baca Alkitab supaya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah tekad setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau rajin berdoa, baca Alkitab, dan mau bersaksi bagi Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah setiap kami, tenangkan setiap kami, agar kami boleh duduk tenang dan mendengarkan Tuhan firman-Mu.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga berkati anak-anak yang akan mendengarkannya. Terpujilah karena nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, adik-adik, Lause sebelum mulai cerita, Lause mau tanya, kira-kira kata apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika Lause menunjukkan beberapa gambar berikut? 1, 2, 3, dan 4. Sudah lihat siapa-siapa ini? Kata apa yang terlintas? Pasti kata pahlawan, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi bangsa ini. Nah, adik-adik, apa sih pahlawan itu? Pahlawan adalah orang-orang yang bisa kita kagumi. Kita kagumi karena apa? Mereka adalah orang-orang yang berani dan juga bertindak dan membela apa yang benar. Nah, di dalam banyak kisah di Alkitab juga bercerita tentang kepahlawanan. Dan Allah menggunakan mereka, baik perempuan maupun laki-laki, untuk apa? Melaksanakan rencananya. Adik-adik, siapa ya tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini? Mari kita cari tahu siapakah dia. Dan melalui cuplikan video ini kita akan lihat siapa orangnya. Ini dia. Usaha Mordekhai untuk menolong orang Yahudi. Ester 4 ayat 1-17. Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abdu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekhai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Shushan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekhai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai,
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Syusen dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, adik-adik sudah lihat siapa orangnya yang dimaksud? Ia adalah Mordekai. Sekali lagi, Mordekai, pahlawan yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik, Mordekai adalah orang Yahudi dari bangsa Israel. Ya, pada saat itu dia sudah pulang dari penjajahan di Babel selama 70 tahun. Dan apa yang terjadi ketika sudah pulang dan mereka di bawah pemerintahan Persia, dia begitu sedih. Dia berkabung, dia bersedih, bahkan apa yang terjadi di bangsanya itu membuat dia sakit bersedih, bersusah. Karena apa? Bangsanya di dalam masalah yang besar, bangsanya di dalam masalah yang serius. Karena apa? Karena ada seorang yang bernama Haman yang ingin memusnahkan bangsanya, bahkan juga dirinya Mordekai. Siapa Haman? Haman adalah perwira tertinggi di kerajaan Persia. Dia di bawah Ahasiweros, rajanya pada saat itu. Nah, Haman adalah orang yang memiliki niat jahat pada saat itu. Dia mengeluarkan dekret agar dia dihormati seperti Raja Ahasiweros. Jadi ketika dia lewat nih, orang-orang harus tunduk kepadanya. Barang siapa yang tidak tunduk, akan ada hukuman bagi orang tersebut. Dan apakah perintah dari Haman ini diikuti oleh semua orang? Ada yang tidak mau tunduk kepada dia. Itulah yang kita pelajari hari ini, namanya Mordekai. Mordekai pada saat itu ketika Haman lewat, dia tidak mau tunduk, ya. Dan ada orang yang melaporkan, Haman, perhatikan ya, ada orang yang tidak mau tunduk ketika Haman mau lewat. Dan Haman begitu marah, begitu bertanya-tanya siapa orang itu. Dan setelah diselidiki, dicari tahu, akhirnya ditemukan bahwa Mordekai lah orangnya. Dan juga ditahu, oh dia dari bangsa Yahudi. Dan akhirnya Haman memutuskan untuk membunuh Mordekai. Tapi bukan hanya Mordekai yang akan dibunuh, tapi bangsa dari Mordekai juga semuanya akan dibinasakan. Ya, satu bangsa akan dibunuh oleh karena satu orang tidak mau tunduk kepadanya. Mordekai tidak mau tunduk kepada Haman karena bagi Mordekai hanya Allah di mana dia boleh datang tunduk untuk sembah. Nah, akhirnya peristiwa itu membuat Mordekai dalam masalah yang cukup besar. Apa yang dilakukan Mordekai? Dia menemui pada saat itu Ratu Ester yang adalah sepupunya yang bekerja di istana kerajaan Raja Ahasiweros. Dia mengatakan, bangsa kita di dalam masalah besar. Kamu harus menemui raja. Jika tidak, kita akan dibinasakan oleh Haman. Akhirnya Ester berkata, baiklah kita berpuasa, kamu dan saya berpuasa agar saya diberikan raja belas kasihan sehingga tidak terjadi pembunuhan bagi bangsa kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Ester. Setelah tiga hari berpuasa, juga Haman berkabung meminta agar belas kasihan Tuhan kepada bangsanya. Sehingga setelah 3 hari dan diadakanlah pertemuan yang besar. Raja Ahasiweros yang merupakan raja pada saat itu mengumpulkan semua, ya, baik ratu dan juga perwira-perwiranya. Dan pada saat itu Raja Ahasiweros berkata kepada Ratu Ester, Ratu, setengah dari kerajaan ini akan menjadi milikmu. Apa saja yang kamu minta akan dikabulkan. Wah, pada saat itu Ester begitu senang karena diberikan sebuah permintaan. Ester juga percaya bahwa itu adalah pekerjaan dari Tuhan yang membuat raja berbelas kasih kepadanya. Dan inilah yang diminta Ester. Dia meminta agar bangsanya tidak dibinasakan. Ketika mendengar bahwa bangsanya akan dibinasakan, raja bertanya, siapa orang yang akan membinasakan? Ya, bangsamu Ester. Dan
Ester berkata, dialah perwira ini. Dia menunjuk Haman yang akan memiliki niat jahat untuk membinasakan bangsanya. Pada saat itu raja begitu marah, murka karena niat jahat yang sudah direncanakan oleh Haman ini. Akhirnya Raja Ahasiweros tidak membunuh Mordekai, malah yang dibunuh adalah Haman yang memiliki niat jahat ini. Nah adik-adik, ini mungkin cerita agak kurang kita dengarkan ya, tapi cerita ini menggambarkan bagaimana Allah boleh memelihara umat pilihannya. Nah uniknya kitab Ester ini tidak menceritakan atau menyebutkan nama Allah sekalipun, tetapi apa yang terjadi semua di dalam campur tangan Allah. Sehingga adik-adik ketika berbicara tentang pahlawan di dalam kitab Ester ini, tokoh atau pahlawan paling utama adalah Allah sendiri. Dan Allah memakai Mordekai dan juga Ester untuk menjadi pahlawan bagi umatnya. Nah adik-adik, kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Tuhan berjanji melalui keturunan bangsa ini akan lahir juru selamat. Ya, yang dinanti-nantikan, bisa bayangkan kalau pada saat itu rencana Haman terlaksana, bangsa Yahudi dibinasakan, maka rencana Allah akan gagal. Tetapi Allah berjanji ya, dan dia memegang janjinya. Sini kita belajar tentang kesetiaan Allah kepada umatnya dan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Nah adik-adik, di dalam situasi sulit yang kita alami, percayalah bahwa Allah tetap ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan Lause dan juga adik-adik. Apa kesulitan adik-adik saat ini? Percayalah Tuhan ada di sana untuk memelihara adik-adik dan juga Lause. Nah kita bisa melihat tentang Mordekai. Ya, setelah melihat akan apa yang dilakukan, ya, akan apa yang terjadi, dia bersyukur kepada Tuhan. Semua terjadi bukan karena Ester atau siapapun, tetapi dia percaya bahwa ada campur tangan Tuhan yang boleh menyertainya. Sehingga adik-adik kita bisa melihat nanti di pasal yang kita baca tadi, pasal 4, nanti di pasal 7 kita melihat bahwa Mordekai ya memutuskan untuk mengadakan perayaan, ya ditetapkan satu perayaan namanya perayaan Purim. Perayaan Purim diperingati oleh bangsa Yahudi sampai sekarang ini untuk memperingati bagaimana mereka sudah dibebaskan ya, ketika di dalam ancaman besar Allah sudah membebaskan mereka, dan peringatan itu untuk menunjukkan supaya bangsa Yahudi tidak melupakan pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka. Cerita tentang keberanian dari Mordekai ini sekiranya memberkati adik-adik. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik bisa dipakai di sekolah, di rumah, di lingkungan, bahkan bagi bangsa ini. Ya, boleh dipakai Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan saat ini. Tuhan bisa memakai adik-adik dan juga Lause. Kiranya kisah atau cerita singkat hari ini boleh menguatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan bisa memakai setiap kita anak-anaknya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami belajar Tuhan dari kisah Mordekai yang begitu berani. Bahkan Tuhan di dalam kesulitan dia tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap setia, boleh memelihara umatnya. Tolonglah setiap kami juga Tuhan, anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau, dan tetap Tuhan melakukan bagian kami ketika kami di sekolah, ketika kami di rumah, ketika kami di lingkungan dimanapun berada, kami tetap menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, demi nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu baik, boleh memelihara umatnya. Kita juga sudah dipelihara Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik boleh mentransfer di nomor rekening, bisa minta tolong papa dan mama, atau boleh mengumpulkan persembahannya. Nanti setelah terkumpul dan boleh bawa ke gereja, ada Lause-Lause di gereja ya. Nah mari kita iring persembahan kita dengan pujian Allah itu baik. Allah
itu baik bagi Lause dan juga buat adik-adik semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Oke, doa persembahan akan dipimpin adik kita Ray. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah membawa persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa dipakai di sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada pengumuman yang penting. Yang pertama, ini kita ada sekolah Injil liburan ya se-Sulawesi dengan teman-teman kita yang ada di Palu, Donggala, Makassar, dan sekitarnya. Adik-adik boleh mendaftarkan diri. Kalau belum daftar ya sama lause-lausenya, boleh hubungi atau beritahu orang tua, Pak, Mas, saya mau ikut, tolong daftarkan. Nah, nanti boleh menghubungi lause-lause dan nomornya juga ada ya. Dan itu pengumumannya, dan silakan adik-adik mempersiapkan dirinya. Dan kita sudah selesai. Sekali lagi Lause mengingatkan untuk selalu jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya jika baru pertama kali ketemu. Terus apa? Terus menggunakan masker, cuci tangan, dan ya di dalam ya menjaga kebersihannya ya. Dan mari kita menutup ibadah kita dengan pujian Bapa terima kasih. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat
hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.